Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Jatinangor Research Center. Perkenalkan, nama aku Adira, dan pada kesempatan ini aku mau menjelaskan sedikit mengenai pengenalan statistika. Jadi kita akan membahas mengenai berbagai macam penyajian data dan perbedaan antara statistika parametrik dan non-parametrik, serta berbagai istilah yang sering digunakan pada ilmu statistik. Nah, untuk penyajian data secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tabel. Ini bentuk umum yang aku yakin teman-teman sering lihat. Dan kalau teman-teman kenal software yang namanya Microsoft Excel, itu ya ini bentuknya tabel. Terdiri dari baris dan kolom. Jadi ada judulnya, ada urutannya, dan isi-isi datanya. Kemudian ada dalam bentuk diagram. Nah, kalau diagram ini ada berbagai jenis, dan di sini aku taruh ada 4 yang sekiranya paling sering digunakan. Yang paling pertama di sebelah kiri itu ada namanya pie chart atau diagram pie. Nah, dia ini lebih mudah untuk menerjemahkan secara visual. Jadi, kalau diagram pie ini menggunakan persentase dari total data. Kita bisa lihat alokasinya tuh seberapa besar sih dari keseluruhan data yang kita miliki. Kemudian yang kedua itu ada diagram batang. Kalau diagram batang ini biasanya karakternya membandingkan data pada kategori yang sama namun dengan keadaan yang berbeda. Misalkan data penghasilan menurut jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu bisa kelihatan tinggi rendahnya dari diagram batang, atau juga penghasilan menurut kategori usia seperti itu. Kemudian di ketiga itu ada diagram garis. Nah, ini umum digunakan pada laporan perusahaan, atau laporan keuangan, atau juga mungkin laporan penelitian, karena mereka bisa menunjukkan tren, entah menurun atau menaik dari jangka waktu tertentu. Misalkan tren keuangan selama 10 tahun dari perusahaan A, apakah menurun atau menaik atau malah stabil, seperti itu. Dan di sini keempat, ada yang namanya diagram titik atau diagram pencar atau juga dikenal sebagai scatter plot. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini itu kalau scatter plot fungsinya adalah untuk menunjukkan korelasi antara dua variabel, hubungan antara dua variabel. Jadi apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan atau ternyata tidak. Dan kalaupun memiliki saling berhubungan seperti itu, apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, ini bisa dilihat dari scatter plot. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung ya, ada data nih yang teman-teman mau disajikan secara visual, itu lebih baik menggunakan penyajian data yang seperti apa sih? Nah, ini ada panduannya. Jadi sebelah kiri itu ada tujuannya. Jadi teman-teman tujuannya apa sih? Apakah ingin hanya menonjolkan satu nilai variabel saja, menyimpulkan dari seluruh data teman-teman, itu bisa menggunakan langsung persentase, atau juga bisa menggunakan tabel grafik, seperti itu. Dan ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dan dilihat kira-kira cocoknya secara visual itu yang seperti apa. Nah, kemudian aku akan menjelaskan sedikit mengenai statistika parametrik dan non-parametrik. Jadi, penentuan penggunaan statistik parametrik atau statistik non-parametrik ini sangat tergantung pada jenis data dan juga jumlah sampel yang teman-teman gunakan. Jadi, pertama di sebelah kanan ada tentang parametrik. Di sini aku menjabarkan 3 poin utama yang menjadi ciri khas. Jadi pertama di parametrik itu dia butuh asumsi data yang normal. Kalau teman-teman tahu data yang normal itu dia kurvanya berbentuk lonceng seperti itu. Kemudian jenis data yang menggunakan statistik parametrik ini hanya jenis data kuantitatif. Kalau teman-teman bingung bisa search, juga bisa nonton di video JRC lainnya membahas tentang ini. Jadi kuantitatif itu terdiri dari interval ataupun rasio. Kemudian jumlah data pun harus besar, harus lebih dari 30. Ya, ini dibilangnya berukuran besar. Jadi kalau misalkan datanya
kurang dari 30 itu relatif tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Kemudian sebelah kiri ada statistik non-parametrik. Nah, ini berkebalikan ya dengan statistik parametrik. Jadi dia ini tidak butuh asumsi normalitas. Jadi kalaupun datanya tidak normal, bisa menggunakan statistika non-parametrik. Kemudian jenis data yang bisa dianalisis menggunakan statistik non-parametrik ini data kuantitatif dan juga data kualitatif. Jadi bisa dua-duanya teman-teman. Kemudian data yang digunakan ini biasanya berukuran kecil. Seperti itu. Oke, berbicara mengenai berbagai istilah yang sering ditemui di statistika ini, ada tentang ukuran tendensi sentral yang mungkin teman-teman udah familiar sejak sekolah dasar. Ada 3, min, median, modus. Min itu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, sementara modus itu jumlah data yang paling sering muncul secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua adalah mengenai ukuran dispersi. Jadi, dispersi ini menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, dari tadi ya, ukuran tendensi sentral. Dan biasanya ukuran dispersi ini memberikan penggambaran lebih jauh dari sekumpulan data, jadi bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga lebih lengkap. Nah, yang pertama ini ada jangkauan. Kalau jangkauan ini adalah selisih antara nilai terbesar dari suatu data dikurangi nilai terkecil dari sebuah data, dan semakin kecil nilai jangkauan ini maka semakin baik karena berarti data tersebut bisa dibilang mirip gitu ya. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata. Ini merupakan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kemudian ada mengenai varians. Jadi varians ini adalah seberapa jauh sih data-data yang kita miliki ini tersebar dari rata-ratanya. Lalu ada standar deviasi. Kalau standar deviasi ini didapatkan dari akar nilai varians, dan dia itu mengukur data yang menyebar di sekitar nilai rata-rata. Oke, sekian dari aku. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di-share tentunya kalau konten ini bermanfaat. Dan yang pasti, tunggu konten menarik lainnya di YouTube GRC.